Selamat datang di Ruang Belajar Departemen Akademi Prestasi. Perkenalkan, nama aku Salseka Putri dari Ekonomi Syariah 61 sebagai Tutor Ekonomi Dasar. Perkenalkan, nama saya Julas Ishak dari Ekonomi Syariah 61 sebagai Tutor Ekonomi Dasar. Selamat menonton! Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Belajar Ekonomi Dasar. Kita bakalan lanjut ke bab 5 nih, tentang produksi dan juga biaya. Nah, pada bab kali ini kita bakalan belajar 3 poin penting nih, yaitu adalah fungsi produksi, kemudian ada jenis-jenis biaya, dan juga biaya jangka pendek. Nah, di sini di slide ini kita bakalan bahas mengenai penerimaan total atau total revenue, kemudian adalah biaya total atau total cost, dan juga keuntungan. Keuntungan ini biasanya dilambangkan dengan P ya teman-teman kalau di ekonomi gitu. Nah, untuk keuntungan sendiri itu rumusnya gimana sih? Keuntungan itu adalah penerimaan total ditambah biaya total. Aku bisa jelasin penerimaan total, total revenue dikurangi total cost. Nanti bakalan didapatkan sebuah keuntungan. Penerimaan total itu apa sih? Penerimaan total itu adalah penerimaan perusahaan dari menjual output. Jadi ketika sebuah produk itu dijual dengan harga jual gitu, nanti total keseluruhan harga jual dari output yang habis terjual itu nanti masuk ke penerimaan total gitu. Nah, apa sih yang disebut biaya total itu? Biaya total itu adalah nilai input produksi yang digunakan perusahaan. Jadi perusahaan itu membuat suatu barang, suatu jasa itu berapa sih nilai produksinya? Nanti kita masuknya ke biaya total, total cost. Nah, kita lanjut. Di ekonomi itu biaya itu dibagi menjadi 2. Ada biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Apa sih perbedaannya? Jadi gini, biaya eksplisit adalah biaya cash yang dikeluarkan misalnya nih untuk membayar buruh atau tenaga kerja ya, atau gaji tenaga kerja. Nah, biasanya biaya cash itu dalam bentuk uang tunai gitu. Nah, selanjutnya adalah biaya implisit. Apa itu biaya implisit? Kebalikannya dari biaya eksplisit, yaitu biaya tidak cash. Misalnya tenaga kerja keluarga. Misalnya nih kita kerja dengan keluarga, itu kan biasanya jarang ya yang dibayar secara cash gitu. Misalkan orang tua kalian punya usaha terus kalian bantu orang tua kalian gitu. Nah itu bukan termasuk biaya eksplisit, jadi itu termasuk biaya implisit. Tapi kalian sudah membayar opportunity cost berupa tenaga kalian, yang kalau di ekonomi itu nanti bakalan dihitung teman-teman. Tenaga itu merupakan sebuah biaya juga gitu, cuman bukan dalam bentuk cash gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keuntungan ekonomi versus keuntungan accounting. Nah, bedanya apa sih teman-teman? Jadi, keuntungan accounting itu hanya menghitung biaya yang dibayar cash. Aku ingetin lagi, dihitung hanya biaya cash atau biaya eksplisitnya aja. Nah, sedangkan untuk keuntungan ekonomi itu adalah menghitung semua biaya, baik cash maupun biaya opportunities. Implisit juga ikut ya teman-teman, implisit dan juga eksplisit. Nah, dari kedua teori ini bisa kita simpulkan ya, kalau keuntungan akuntansi itu lebih besar daripada keuntungan ekonomi. Kenapa? Karena dalam keuntungan ekonomi itu biaya implisitnya juga termasuk gitu. Makanya nanti keuntungannya bakalan lebih kecil gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita langsung bahas mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan.
Nah, fungsi produksi itu bisa dalam bentuk tabel, kemudian grafik, ataupun persamaan. Nanti bakal lebih jelasnya di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi produksi. Kita fokus ke grafiknya dulu. Ini adalah grafik output terhadap input. Nah, aku mau jelasin dulu garis-garis yang ada di grafik ini. Untuk yang grafik pertama ini teman-teman, ada garis biru. Ini adalah total produksi atau total produksi ya. Nah, ini tuh mengalami kenaikan, kemudian mencapai titik balik. Ini adalah merupakan BEP atau break even point. Kemudian si total produksi bisa naik lagi sampai mencapai titik maksimum. Ini adalah titik maksimum total produksinya gitu. Nah, untuk grafik kedua ini adalah ada grafik marginal product dan juga average product. Bedanya apa nanti bakalan dijelasin di slide berikutnya. Nah, aku mau jelasin dulu, di dua grafik ini bisa kita bagi menjadi 3 daerah. Ada daerah fase 1, daerah fase 2, dan juga fase 3. Nah, cara biar mudah bedainnya gimana gitu. Lihat dan fokus pada grafik kedua ini ya teman-teman. Fase 1 itu adalah dari 0 sampai produksi rata-rata AP maksimum. Jadi, fase 1 itu adalah dari 0 sampai nilai AP maksimum. Ini adalah AP maksimum. Sedangkan fase 2 itu adalah dari AP maksimum hingga marginal produknya 0. Nih, fase 2 ya teman-teman. Untuk fase 3 itu adalah marginal produknya itu negatif nih. Dia menuju ke bawah ya, negatif. Nah, gitulah cara biar mudah membedakan 3 fase dalam fungsi produksi. Nah, fase 1 dan fase 2 disebut daerah irasional. Fase 2 daerah irasional. Sorry. Fase 1 dan 3 disebut daerah irasional, dan fase 2 itu daerah rasional. Maksudnya irasional itu apa? Daerah irasional itu teman-teman maksudnya itu tuh jarang terjadi gitu. Dan daerah rasional itu biasanya sering terjadi gitu. Maksudnya gimana sih? Nih, misalkan nih fase 1. Jika lebar ditambah, kalau lebar ditambah ini kan arahnya ke sana ya, ke kanan ya. Jika lebar ditambah, maka produksi rata-rata per L masih meningkat. Lihat ya teman-teman, produksi rata-ratanya masih meningkat. Meningkat ya. Ini juga ikut ya teman-teman, meningkat juga sama. Nah, tapi di fase 3 itu ketika L-nya ditambah, justru produksi rata-ratanya malah menurun. Lihat nih. Di fase 3 setelah mencapai titik maksimum ya, produksi rata-ratanya malah menurun teman-teman ke bawah gitu. Nah, makanya daerah 1 dan fase 1 dan fase 2 itu jarang terjadi gitu. Nah, mungkin aku jelasin juga mengenai BEP. BEP itu adalah break even point. Jadi si perusahaan itu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian gitu. Nah, pembahasan selanjutnya akan fokus pada fase 2. Dan average product itu adalah rata-rata produksi, dan produk marginal adalah marginal produknya gitu. Oke, nanti sebenarnya ini tuh ada satu grafik lagi tentang grafik terhadap biaya gitu. Cuma nanti mungkin bisa kalian cari tahu lagi ya mengenai grafik biaya gitu. Nanti biasanya di bawahnya ini ada grafik biaya gitu teman-teman. Nanti kalian bisa cari biar bisa saling terhubung gitu. Oke, mungkin slide ini sudah cukup. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai produk marginal. Ini tuh apa sih teman-teman? Definisinya adalah peningkatan output akibat penambahan satu satuan input. Asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah ketika semuanya dianggap tetap. Nah, kita lanjut. Contoh kasusnya gimana? Jika Pak Jaka menambah tenaga kerja 1L, output produksi ayam akan bertambah sebesar produk marginal gitu. Ya, kita bisa bayangin ya, ketika kita menambahkan
misalkan menambah jumlah pegawai gitu. Lebarkan aku misalkan jumlah pegawai. Ya nanti produksinya pun akan meningkat gitu sebanding. Maka nanti sebesar marginal dari si lebarnya itu. Rumusnya gimana? Rumusnya ini adalah sebenarnya delta total produk dibagi delta lebarnya gitu. Biasanya nanti turunan gitu. Biasanya kalau di soal itu nanti ada persamaan total produknya berapa, atau ini juga sama dengan QI ya teman-teman. Nanti ketika kita mau mencari MP itu nanti kita tinggal turunin aja fungsi si TP-nya ini gitu. Nah, si delta Q ini adalah perubahan output dan delta labor adalah perubahan tenaga kerja gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, peningkatan marginal product labor. Peningkatan marginal product labor itu apa sih teman-teman? Nah, setiap orang itu kan ingin mendapatkan nilai marginal atau sebuah keuntungannya. Nah, biaya tenaga kerja itu bertambah sebesar upah yang dibayar gitu. Menghasilkan outputnya pun bertambah sebesar marginal product labornya gitu. Dapat menentukan apakah perlu sih menambah tenaga kerja atau enggak gitu. Nah, perlunya kita mempelajari tentang marginal product ini adalah jadi kita tuh mengetahui gitu kapan sih sebuah perusahaan itu memerlukan tambahan tenaga kerja gitu. Gitu sih. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengenai biaya marginal. Apa sih biaya marginal? Biasanya dilambangin dengan marginal cost, MC. Nah, marginal cost itu adalah biaya tambahan untuk menambah output satu unit. Rumus dari MC adalah delta TC per delta Q. Bisa disingkat sebuah turunan dari total cost-nya. Nanti misalkan di soal tuh biasanya total cost-nya itu berapa persamaannya. Nanti untuk mencari marginal cost-nya itu kalian tinggal turunin si persamaannya gitu. Oke, kita lanjut. Jika biaya tambahan MC untuk menambah produksi 1 kg jeruk lebih rendah dari penerimaan menjual 1 kg padi, maka keuntungan pajaka akan bertambah jika menambah jumlah yang diproduksi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Biaya tetap dan juga biaya variabel. Tentu ini nggak asing ya teman-teman, di dunia ekonomi dan keuangan pasti nggak asing dengan yang namanya biaya tetap dan juga biaya variabel. Ini tuh apa sih? Nah, biaya tetap atau FC disingkat atau fixed cost itu adalah nilainya itu tidak berubah meskipun output yang dihasilkannya berubah. Contohnya apa sih kalau fixed cost itu? Contohnya adalah mesin, sewa gedung untuk produksi. Itu termasuk fixed cost gitu. Jadi nilainya itu nggak berubah meskipun output yang dihasilkannya berubah. Nah, selanjutnya adalah variabel, biaya variabel atau variable cost. Apa sih variable cost? Itu adalah nilainya berubah-ubah seiring dengan perubahan jumlah yang diproduksi. Misalnya bahan dari sebuah barang gitu. Misalkan kita mau membuat sebuah baju, berarti bahannya kain, itu adalah masuk ke variable cost. Jadi nilainya berubah dengan perubahan jumlah produksinya gitu. Nah, ada juga yang dimaksud dengan biaya total atau total cost. Total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Kemudian adalah biaya total rata-rata atau ATC. Ingat-ingat, kalau depannya ada A itu adalah singkatan dari average. Average itu adalah rata-rata. ATC itu adalah total cost dibagi Q-nya, dibagi banyaknya produknya gitu. Oke, kita lanjut ke ada yang namanya biaya jangka panjang dan juga biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek itu disingkat dengan SR atau short run. Kemudian jangka panjang adalah long run. Nah, jangka pendek itu adalah penggunaan salah satu atau beberapa input produksinya tidak berubah. Oke, jangka pendek itu adalah, aku kasih rumus ya. Variabel cost-nya ini berubah, tapi variabel cost-nya ini tidak berubah.
dan ini tidak diikuti oleh perkembangan teknologi. Nah, kemudian untuk jangka panjang tuh gimana? Semua input produksi berubah. Jadi fixed cost dan variable cost dan juga fixed cost ini berubah. Ditambah dengan adanya perubahan teknologi. Nah, nanti biasanya suka keluar nih di soal-soal ujian gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang namanya perubahan ATC berdasarkan skala produksinya gitu. Nah, ini adalah kurva ATC terhadap Q. Apa tadi ATC teman-teman? ATC adalah average total cost. Ini adalah LRATC, itu adalah long run ATC. Jadi ini adalah ATC di jangka panjang gitu. Dan Q adalah quantity atau kuantitas sebuah produknya. Nah, dibagi tiga nih, ada namanya economy scale, constant return of scale, dan juga diseconomies of scale. Nah, aku tandain aja ya. Ini satu, ini kedua, ini ketiga. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah economies of scale. Jadi ketika ATC-nya menurun nih, ATC kan menurun ya dengan pertambahan Q yang diproduksi. Justru ketika si average total cost-nya menurun, malah si kuantitinya jadi naik gitu. Kuantitinya jadi naik. Kuantitinya naik kan. Nah, ada juga yang constant return of scale. Jadi dia itu konstan. ATC-nya nggak berubah meskipun Q-nya naik gitu. Kemudian ada diseconomies of scale. Ini dari sini ke sini, ketika ATC-nya naik, ATC-nya meningkat, jumlah produksinya juga meningkat. Nah, gitu. Semoga kalian bisa memahami dari grafiknya ya, teman-teman. Kita lanjut ke next. Nah, ATC itu berubah bila skala produksinya juga berubah. Maksudnya gimana? Economics of scale itu semakin besar skala produksi akan ada spesialisasi harga. Sedangkan untuk diseconomies of scale itu jika perusahaan terlalu besar, koordinasi antar departemen produksi semakin kurang sehingga biaya kontrol kurang gitu. Jadi bisa disimpulin, misalkan sebuah perusahaan itu ya kadang nggak perlu loh sebenarnya nambah tenaga kerja gitu. Justru ada kalanya ketika menambah tenaga kerja malah menurunkan produktivitas si perusahaannya itu. Jadi makanya kurva yang tadi ini sebenarnya nanti ngaruh banget dengan kapan sih si perusahaan itu baiknya menambah tenaga kerja gitu. Dan kapan udah stop, gak usah nambah tenaga kerja lagi. Karena kenapa? Karena nanti ada yang namanya diseconomies of scale ini. Justru ketika perusahaan itu menambah banyak labor, justru tingkat produktivitasnya juga menurun gitu. Jadi makanya dengan kita mengetahui dengan konsep ini, jadi bisa tahu loh si perusahaan itu kapan untuk menambah tenaga kerja ataupun tidak gitu. Oke, untuk bab 5 segitu aja teman-teman. Semoga kalian paham dengan materinya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dadah.